Assalamualaikum anak-anak. Jumpa lagi di channel SD Muhammadiyah 2 Pontianak dalam program SDM 2 Belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Nah, dalam video kali ini kita akan belajar materi di tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan dan pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama adalah bahasa Indonesia tentang mengidentifikasi surat undangan, yang kedua IPA tentang perubahan wujud benda, dan yang ketiga IPS tentang kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah bahasa Indonesia tentang surat undangan. Surat undangan merupakan surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan haruslah efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Nah, beberapa tempat seperti sekolah dan perkantoran menggunakan surat undangan sebagai pemberitahuan. Surat undangan dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu undangan resmi. Undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Undangan ini biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Kemudian yang kedua yaitu undangan setengah resmi. Undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Yang ketiga yaitu undangan tidak resmi. Nah, undangan ini yaitu undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditujukan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan. Seperti undangan ulang tahun dan undangan perayaan kelahiran dan lain-lain. Nah, berikut ini adalah bagian-bagian surat. Yang pertama yaitu kepala surat, kemudian nama dan alamat tujuan surat. Yang ketiga yaitu pembuka surat. Yang keempat isi surat. Yang kelima penutup surat. Yang keenam tempat dan tanggal surat. Serta yang terakhir yaitu pembuat surat. Berikutnya, kita akan membahas pelajaran IPA tentang perubahan wujud benda. Nah, perhatikan pada gambar berikut ini. Pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan di dalam lemari pakaian? Nah, kapur barus di lemari pakaian dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilang dari lemari pakaian. Apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa kapur barus itu seperti menghilang dari lemari? Nah, kapur barus itu merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi gas. Peristiwa tersebut disebut dengan penyubliman. Nah, menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari padat ke gas. Setelah belajar materi IPA, berikutnya kita akan bahas materi IPS tentang kegiatan pembangunan untuk mengisi kemerdekaan. Usaha dan kegiatan pembangunan di negara kita sudah dilakukan sejak negara merdeka oleh pemerintah hingga sekarang. Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, pembangunan semua aspek dan bidang kehidupan, tidak hanya pembangunan fisik tetapi juga manusia Indonesia seutuhnya. Nah, pembangunan tidak dapat dilakukan jika kita belum merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara dan bangsa yang diakui dunia.
Oleh karena itu, kita sudah merdeka. Ada banyak kegiatan pembangunan yang perlu dilakukan untuk mengisi kemerdekaan ini. Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia didapatkan dengan cara yang tidak mudah dan tidak murah. Kini, Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Namun, banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisinya dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakatnya. Selain itu, kemerdekaan harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Nah, apa yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran 1 kali ini? Nah, bahasa Indonesia yang pertama yaitu pengertian surat, jenis-jenis surat, dan bagian-bagian surat. Kemudian pelajaran IPA yaitu pengertian menyublim dan contoh menyublim. Dan yang pelajaran IPS yaitu kegiatan mengisi kemerdekaan. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.